Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu dengar firman, itu sebabnya biarlah Allah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti apa yang disampaikan, yang menjadi pesan Allah bagi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin pernah bertanya dalam hati, sebenarnya untuk apa saya hidup? Apalagi saat hidup terasa begitu sangat berat, doa belum terjawab seperti apa yang kita mau. Atau rencana kita sepertinya berantakan. Kadang kita hanya fokus bertahan hari demi hari tanpa tahu arah kemana kita akan melangkah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak pernah kebetulan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara terkasih, ini artinya sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya rencana. Bahkan saat kita sendiri belum mengerti jalan hidup kita, Tuhan sudah tahu arahnya. Rencana Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membawa damai dan harapan. Seringkali kita berpikir tujuan hidup itu harus besar. Misalnya, sukses, saya begitu kaya raya, saya terkenal. Saudara, padahal tujuan hidup menurut Tuhan seringkali sederhana, menjadi berkat, melayani dengan apa yang kita punya, dan memuliakan Tuhan lewat hidup sehari-hari. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Saat kita tahu akan hal tersebut, cara kita menjalani hidup pasti akan berubah. Kita tidak lagi hanya bertanya apa yang saya dapat, tetapi mulai bertanya, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk hari ini? Mungkin kita sedang berada di masa-masa sulit. Mungkin rencana kita tidak berjalan sesuai rencana dan harapan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membawa saudara dan saya kepada tujuannya. Proses boleh berat, tapi tujuan Tuhan selalu baik. Saudara, kita tahu GPS, penunjuk arah. Bayangkan kita sedang bepergian ke sebuah tempat yang belum pernah kita datangi atau kunjungi. Kita hanya pegang HP lalu membuka GPS kita. Kadang GPS menyuruh kita belok kanan, padahal menurut kita jalan lurus kelihatannya lebih cepat. Bahkan ada saatnya GPS bilang putar balik. Kadang kita ngotot, kita mau apa yang kita tuju, sesuai dengan maunya kita. Malah kita kesasar, muter-muter dan capek sendiri. Tapi saat kita percaya dan mengikuti GPS, akhirnya kita sampai pada tujuan. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan, kenapa jalannya begini? Kenapa harus lewat kesulitan ini? Saudara, padahal Tuhan tahu tujuan akhirnya kita. Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu rencananya atas hidup kita. Meskipun jalan tidak selalu nyaman, Tuhan tidak pernah salah arah. Rencananya membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Tugas kita bukan mengetahui semua rencana Tuhan, tapi percaya dan melangkah bersama Dia. Yesus Kristus menjadi teladan nyata kebenaran Yeremia 29 ayat 11 ini. Ia hidup dengan kesadaran penuh bahwa hidupnya ada dalam rencana Bapanya. Walaupun jalan harus dilaluinya, tidak mudah, penuh penolakan, penuh penderitaan. Tetapi Yesus tetap jalan menuju kehendak Allah. Ia percaya bahwa rencana Tuhan selalu baik. Meskipun secara manusia terlihat sangat berat, melalui ketaatannya, kita melihat bahwa rancangan Tuhan bukan untuk kecelakaan, melainkan untuk membawa damai sejahtera dan membawa pengharapan. Melalui hidup Yesus, kita belajar bagaimana menjalani tujuan hidup yang Tuhan berikan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk percaya saat tidak mengerti, taat saat harus berkorban, dan tetap setia di tengah-tengah kesulitan.
Salib bukanlah akhir, karena kebangkitan membuktikan bahwa rencana Tuhan selalu berujung pada kehidupan. Dengan hidup serupa Kristus, kita diajak untuk menjalani hidup, bukan sekedar bertahan, tetapi melayani dan memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuannya. Saudara terkasih, mari kita percaya. Lagi sekali, mari kita belajar percaya. Satu langkah demi satu langkah kecil. Menjalani hidup bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk melayani. Bukan hanya untuk berdiri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Kiranya hari ini kita diingatkan, hidup kita berarti, hidup untuk bernilai, dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami taat. Tolong kami untuk hidup dalam pengharapan di dalam Kristus. Apapun keadaan yang kami hadapi, biarlah damai sukacita Tuhan menyertai kami setiap langkah-langkah hidup kami, sekecil apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.